Kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah atau isu yang sudah tidak biasa lagi didengar oleh telinga. Kendaraan yang berlalu lalang sering sekali terjadi di jalan-jalan besar, terutama di hari libur dan pada jam pulang kerja, yaitu di sore hari. Salah satunya ialah kota Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta ini menduduki posisi keempat sebagai kota paling macet di Indonesia. Sesuai dengan peraturan daerah yang lebih berwenang dan bertugas untuk mengatur jalan lalu lintas adalah polisi. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang mencangkup penjagaan, pengaturan, pengawalan, pengawasan di jalan. Tetapi dalam persimpangan jalan, kerap kita lihat bukan polisi yang mengatur kemacetan atau mengatur jalannya kendaraan di jalanan. Pengakuan masyarakat, polisi akan turun ke lapangan di saat pagi hari dan di saat kemacetan yang sudah tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. Pada hakikatnya, itu adalah tanggung jawab seorang polisi sebagai instansi negara. Dan karena kurang maksimalnya, Kepolisian Divisi Satuan Patroli Jalan Raya dalam menertibkan jalan lalu lintas, beberapa masyarakat yang tidak tergolong polisi turun ke jalanan. Untungnya, ada beberapa masyarakat yang antusias terhadap kemacetan yang ada di jalanan. Mereka menganggap dengan mengatur di beberapa titik kemacetan atau di perputaran jalan adalah salah satu pekerjaan atau peluang bagi mereka untuk mencari dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga mengakui pekerjaan yang mereka lakukan adalah ikhlas dan tanpa pamrih. Masyarakat tersebut tak lain adalah Pak Oga. Keberadaan sosok Pak Oga di jalan raya untuk mengatur lalu lintas atau persimpangan jalan sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi untuk kita lihat. Dengan adanya keberadaan Pak Oga, sebagian masyarakat merasa terbantu dan merasa kasihan dengan kehidupan Pak Oga di jalanan. Patroli Jalan Raya atau PJR selaku garda terdepan pengaman lalu lintas bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Segala bentuk gangguan yang terjadi di jalan raya merupakan kewenangan mereka untuk menanganinya sebelum dilaporkan ke satuan lain seperti Polres atau Polda. Boleh kita melarang, cuman kita secara kemanusiaan aja ya. Kita kemanusiaan aja, karena mereka juga mencari mata pencarian. Jadi secara kemanusiaan kita, ya secara nggak ngizinkan tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menjaga keselamatan aja.
baik pengguna jalan maupun mereka sendiri. Pak Uga sama polisi nggak ada kerjasama karena itu katakanlah ilegal, itu nggak resmi, di luar daripada kewenangan kita. Jadi kita nggak. Cuman kalau mereka pernah minta bahasa rompi itu, rompi yang disuntuk, itu boleh. Cuman yang dengan syarat itu tulisan polisinya, simbol-simbol polisi nggak harus dilepas. Yep. Terlihat jarak persimpangan jalan yang diatur Pak Oga tidak jauh dengan kantor PJR atau yang disebut dengan patroli jalan raya. Salah satu Pak Oga yang langsung turun ke jalan yaitu Sumarno Pujowidodo yang kerap dipanggil Mbah Marno. Ia bekerja di perputaran Jalan Ring Road Utara dekat Lotte Mart, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sebelum berada pada titik jalan tersebut, Mbah Marno pernah bekerja di Janti, Tugu Contong, Karangnoko, Gembira Loka, dan di Barat Gamping. Pria tua yang berasal dari Manis Renggo, Klaten, Mbah Marno ini adalah sosok Pak Oga yang sudah lama bekerja di jalanan, kurang lebih hampir 6-7 tahun. Mbah Marno hanya tinggal berdua dengan istrinya. Ngawal wis ning dalan biasane. Saat bekerja di perputaran jalan, Mbak Marno tidak hanya bekerja sendirian. Beliau ditemani oleh anak laki-lakinya, yaitu Tulasono dengan umur 43 tahun, dan seorang menantu perempuannya, yaitu Ida dengan umur 38 tahun. Dengan umurnya, beliau tidak pernah mengenal lelah. Polisine jam 7 tekan jam tengah 8. Misae golek jam 8 tekan kono jam 8 tekan gone. Terus? Ya wis mbut gawe. Langsung. Ada jam 8 ya mulai kerja. Wis. Agama tinggal kono. Oh, Dari pengalaman Mbah Marno, penghasilan yang dia dapat paling banyak ratusan ribu rupiah dan beberapa kendaraan ada yang memberi makanan atau untuk Mbah sendiri. Padahal kata Mbah Marno dia membayar 100.000 kepada polisi per bulan dan jika keberadaan Mbah Marno tidak muncul, Mbah Marno sendiri akan dicari dan ditelepon. Bukan hanya itu, Mbah Marno juga membayar ke preman jalanan sebesar 200.000. Tapi jika saya ketahuan membayar pada polisi, jabatannya akan dicabut, kata Mbah Marno. Polisi iki bayar 100 ya. Kota 100 ndak sah. Oh sita. Dan kita digoleki dibel. Idane kok dibel. Tanggal 4. Bulan 4 ya sasi no. Kan kok nang preman sik njaluki. Preman iki ya preman kampungan. Kok terus diparake kon digem wong loro. Preman 200, polisine 200. Kan polisine mung tuku apa udut apa-apa. Ini iro nduran dunia-dunia polisine jadi cepat. Upama njaluki polisi njaluk langsung dicepot. Wis jadi musyawarah ning kono, ning kantore kono. Nek ketok ngeglo, iruh penggedene muni-muni. Saya Tulasono dari Manis Renggo. Persisikan saya sore, masuknya jam 3. Jam 3 sampai jam 4 lah. 1 jam cuma saya. Kalau dari pagi kan lah orang lain, saya enggak. Kalau petugas kan jam 8. Sebelum jam 8, setengah 8 itu kan standby petugas. Petugas pergi baru anak-anak sini masuk. Sama masyarakat sini alhamdulillah ya
ya bersatu lah, setidaknya saling membantu. Tidak ada masalah kalau masyarakat sini mendukung kok. Ya, apalagi dulu saya pernah ngobrol sama RT setempat membantu, jadi dipersilahkan. Belum pernah. Cuma biasa kalau mengganggu itu memang belum pernah. Tapi kalau teguran dari orang Mendara itu kan marah-marah karena maunya menang sendiri, itu hal yang biasa bagi saya. Nah, misalnya Anda mau lewat terus kan marah sama saya, ini kan mungkin marah dari rumah ke bawah ke jalannya gitu bisa juga. Jadi saya juga nggak akan nyalahkan orang yang lewat kan. Di sini bukannya kita cari uang. Intinya di sini kan kita cuma membantu masyarakat mau lewat. Kalau kita mau cari uang ya istilahnya kita kerja. Ya kan? Kita kerja pasti dapat uang. Tapi kalau di sini kalau dipastikan dapat uang nggak bisa. Ya kalau dapat, kalau enggak. Waktu saya kan cuma 1 jam. Kecuali seharian penuh. Soalnya kalau kita minta uang kan nggak mungkin. Ya, dapat uang aja kan kita nggak minta, cuma dikasih. Seberapanya kan kita kan manut aja kan. Nggak bisa kok dikasih 500 perak terus minta 1.000-an. Ya kalau ada sama polisi pasti kerjasama ya, kerjasamanya. Manapun kan tetap polisi tetap ada kesangkutannya. Itu yang nanti kita sendiri. Cuma koordinasi sama Pak Polisi. Kalau koordinasi tetap. Karena kalau ada apa-apa kita harus lapor. Misalnya sini ada kecelakaan jepret. Kita kalau diam saja ntar kita kena marah sama polisi. Kenapa nggak laporan? Kan kalau ada kecelakaan aja. Kalau nggak ada ya enggak. Ya sedikit banyak terbantu terutama pada saat jam macet misalnya pulang kantor, kita mau belok sini dari sana kan kadang-kadang nggak bisa, ada yang nggak sabar gitu kan. Kita mesti ada orang seperti itu, sedikit banyak terbantu gitu. Perlu apa sih namanya, perlu pelatihan atau mungkin kayaknya sih perlu ada seperti itu, maksudnya di setiap titik kan nggak mungkin setiap polisi bertugas itu bisa ya tiap hari ya, itu kan nggak mungkin, mesti ada dari pihak terkait lah untuk mengatur ini atau lalu lintas itu. Contohnya kayak misalnya di Situran itu kan jalan sempit ya kan. Nah kalau yang ngatur nggak bisa malah macet total, stuck di tengah-tengah itu kalau saya, pandangan saya secara umum seperti itu, nggak merasa terganggu itu, intinya begitu. Kalau pengaturnya sih menurut saya ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Itu kan kalau itu kan nanti misalnya ada yang merasa terganggu ya itu hak pribadi lah. Kalau bagi saya pribadi nggak ada gangguan. Kalau dari saya sangat terbantu banget sih, soalnya kan kota Jogja kan lumayan luas mas, sangat besar lah gitu kan. Jadi kayak apalagi padat gitu, ramai gitu kan. Jadi kalau kayak sosok Pak Goy ini bagi saya sangat membantu sih mas. Kalau dari saya sih sosok Pak Goy ini sebenarnya diperlukan banget sih. Cuman kayak perlu diperhatikan aja lagi. Soalnya kayak takutnya itu dari si profesi yang dilakukan ini kayak kurang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau untuk sebagai pekerjaan utama, saya rasa mungkin itu perlu diperhatiin lagi dari pemerintah mungkin ya. Dari pemerintah mungkin lebih diperhatikan lagi. Soalnya biar sosok Pak Goy ini nggak merasa sia-sia gitu dengan menolong masyarakat gitu. Soalnya bagi saya ini penting, sosok yang berharga banget gitu ya di Jogja gitu. Sosok yang berjasa banget gitu di Jogja. Itu dari saya mas. Justru nggak boleh, sebenarnya nggak memberikan uang, karena itu nggak resmi, kita nggak resmi, jadi nggak boleh, sebenarnya nggak boleh, cuman kita kan manusiaan tadi loh, kita mau melarang kalau nggak, kita juga nunggu petunjuk dari pimpinan, jadi kita nggak mau semuanya.